Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah sebuah percikan ide di bidang teknologi menjadi bisnis yang benar-benar nyata. Ini adalah panduan buat kalian yang punya mimpi di dunia technopreneurship. Pernah kepikiran nggak? Apa sih benang merah antara nama-nama besar seperti Elon Musk, Bill Gates, sampai pendiri Gojek dan Bukalapak di negara kita? Jawabannya sebenarnya simpel. Mereka semua jeli melihat sebuah masalah, lalu mereka pakai teknologi buat menciptakan solusinya. Nah, dari sini, kita akan membahas sebuah gagasan yang sangat kuat. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Siapa sih sebenarnya orang yang kita sebut sebagai technopreneur ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gini deh, sederhananya, seorang teknopreneur itu bukan cuma orang yang jago ngoding atau ngerti teknologi, tapi dia juga punya jiwa bisnis yang kuat. Dia melihat perkembangan teknologi dan langsung kepikiran, wah, ini bisa banget dijadiin produk atau layanan baru yang berguna buat banyak orang. Pastinya kalian udah nggak asing lagi sama nama-nama ini kan? Mereka inilah para pionir kelas dunia. Mereka yang ngebuktiin kalau satu ide teknologi, kalau dieksekusi dengan berani, beneran bisa mengubah cara kerja satu industri, bahkan dunia. Nah, yang lebih seru lagi, konsep ini nggak cuma ada di luar negeri. Justru di Indonesia, kita punya pahlawan-pahlawan lokalnya. Mereka jeli banget ngelihat masalah sehari-hari di sekitar kita. Soal belanja online, soal transportasi, lalu boom! Mereka bangun solusi yang akhirnya jadi perusahaan raksasa. Ini dia contoh nyata yang keren banget. Satu kalimat sederhana dari Nadiem Makarim ini benar-benar nunjukin inti dari technopreneurship. Semuanya berawal dari keresahan pribadi. Gimana ya caranya biar ojek gampang dicari kapan aja? Dari pertanyaan simpel itu, lahirlah solusi yang masif. Oke, ceritanya keren-keren banget kan? Mungkin sekarang kalian jadi mikir, wah seru juga ya, terus kalau saya mau terjun ke dunia ini, saya bisa masuk di bagian mana ya? Nah, pas banget. Sekarang kita coba petakan pilihan karirnya. Biar gampang, coba deh, bayangin kayak lagi bikin film. Ada tim perangkat lunak, mereka ini yang bikin aplikasi atau special efeknya. Terus ada tim perangkat keras, yang nyiapin set dan kameranya, alias komputer dan jaringannya. Ada juga tim operasional yang mastiin semua proses syuting berjalan lancar setiap hari. Dan jangan lupa, ada tim pengembangan bisnis yang cari dana dan ngejual filmnya. Oke, katakanlah kalian udah tahu nih, mau fokus ke peran yang mana. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya meyakinkan orang lain kalau kalian emang beneran punya skill di bidang itu? Jadi gini, ada dua jalur utama buat dapetin stempel pengakuan skill. Yang pertama, sertifikasi kompetensi. Ini sifatnya lebih umum. Misalnya sertifikasi manajemen risiko. Yang kedua, ada sertifikasi profesi. Nah, ini lebih spesifik dan nunjukin kalau kamu itu qualified buat ngejalanin profesi tertentu. Dan jangan salah loh, pilihannya itu banyak banget. Sebagai gambaran aja nih, untuk bidang telekomunikasi di Indonesia, dari satu lembaga sertifikasi aja, ada 22 skema sertifikasi yang berbeda. Kebayangkan, mulai dari urusan frekuensi radio sampai fiber optik, semua ada sertifikasinya. Sertifikasi di bidang IT ini juga cakupannya luas banget. Ada buat kamu yang suka ngoding web atau aplikasi mobile, ada buat yang jago ngurusin database, ada juga buat yang senang ngoprek jaringan komputer, sampai yang jago jadi technical support. Lengkap deh pokoknya. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin konsep-konsepnya. Sekarang gimana kalau kita coba gabungin semua itu jadi satu ide bisnis nyata yang bisa kamu mulai bahkan dari lingkungan sekitar rumahmu? Pernah dengar RT RW-Net? Konsepnya itu sebetulnya simple banget. Kamu langganan internet paket besar dari provider, terus kamu bagi-bagi koneksinya ke tetangga-tetangga dengan biaya bulanan yang lebih murah. Jadi saling menguntungkan kan? Alur kerjanya juga sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kamu butuh sumber internet utama, lalu ada router buat ngatur lalu lintas datanya. Setelah itu, sinyalnya disebarin pakai access point dan antena. Nah, terakhir, tetangga kamu tinggal menyambungkan perangkat mereka ke sinyal Wi-Fi yang kamu sediain. Terus peralatannya gimana? Nah, ini bagian menariknya. Perangkat yang dibutuhin itu relatif umum dan terjangkau kok. Cuma butuh langganan internet, router khusus buat ngatur jaringan, antena, kabel, dan beberapa alat pendukung lainnya. Artinya, modal awalnya itu nggak sebesar yang mungkin kamu bayangin. Oke, kita udah jalan cukup jauh nih. Mulai dari membahas ide-ide besar sampai ke rencana bisnis yang sangat praktis. Sekarang, yuk kita rangkum lagi. Seperti apa sih peta perjalanan seorang teknopreneur itu? Jadi, ini dia rangkumannya. Semua selalu dimulai dari satu percikan ide untuk memecahkan masalah. Lalu kamu harus bangun tim yang solid. Setelah itu, siap-siap untuk kerja keras, karena pasti akan banyak rintangan. Dan yang terakhir, ambil keputusan. Dan
luncurkan ide brilianmu ke dunia. Nah, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa yang sudah dilakukan orang lain. Pertanyaannya kembali ke diri kalian masing-masing. Coba deh lihat sekelilingmu. Masalah apa yang sebenarnya sedang menunggu untuk kamu selesaikan dengan sentuhan teknologi?